Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita kembali ke mata kuliah untuk algoritma web. Kemarin kita udah bicara tentang CSS yang internal. Sekarang kita mulai belajar untuk coding CSS yang eksternal. Di sini saya pakai Macromedia Dreamweaver 8. Sekali lagi saya ingatkan, selain Macromedia Dreamweaver 8 banyak web editor yang bisa digunakan, misalkan Notepad++, Sublime, Adobe Dreamweaver, Notepad biasa juga bisa. Hanya untuk mempermudah saja saya pakai Macromedia Dreamweaver. Pertama siapkan file HTML, jadi create new HTML. Biarin aja dulu di sini. Tabnya udah terbentuk di sini, tabnya HTML, kemudian lagi file new CSS-nya. Nah, di sini basic page ke CSS, kemudian di create. Nah, kita udah punya dua file, satu file HTML, satu file CSS, masih kosong. Ingat, klik aja di bagian code. Jadi kita berbicara nanti pakai coding, bukan pakai desain. Di HTML titelnya saya ubah dulu di sini, misalkan tampilan, terus disimpan. Bikin satu folder antara CSS sama apanya tadi, HTML-nya. Saya simpan dulu, misal di sini contoh dalam satu folder. Oke, di sini misalkan namanya index pakai X, dia ekstensinya HTML. Nah, terus CSS-nya sini juga disimpan. Misalkan saya kasih aja dulu contoh. Kemarin contohnya titik untuk kelas sama pagar untuk ID. Oke, simpan aja dulu. Ini CSS, misalkan saya kasih nama desain dalam satu folder antara HTML dengan CSS-nya. Oke, save. Nah, dia jadi CSS. Oke, di sini title udah saya ubah tadi, ini head, ini body. Sebagai aplikasinya pakai untuk contoh pakai teks saja, misalkan oke, ini aja lah. Jadi kita aplikasikan di teks seperti kemarin kan, contohnya teksnya 3. Oke, karena sifatnya kelas berarti dia bisa digunakan berulang-ulang. Kemarin kita menggunakan CSS-nya untuk warna biar pemahamnya lebih mendalam. Hari ini juga sama, kita aplikasikan CSS-nya untuk warna. Di sini klik sama titik, kemudian namanya misalkan hijau, ada kurung-kurung awal buka, ada kurung-kurung tutup, biar nggak lupa ya, maksudnya dibuka atau ditutup. Nanti kadang-kadang kalau cuma buka aja tutupnya lupa, baru di enter untuk memberikan wilayah di sini. Contoh langsung aja, misalkan background color. Oke, langsung saya kasih merah, hijau ya, warnanya juga background colornya hijau. Dan untuk teksnya bisa nggak kalau pakai font color? Oh, enggak ada, langsung aja color. Oke, color misalkan saya pakai putih, sehingga nanti warnanya putih, teksnya backgroundnya warnanya hijau. Nah, sebelum ini diaplikasikan, ini desain CSS ini hanya untuk ngetik coding desainnya. Setelah ini antara HTML sama desain CSS dihubungkan. Caranya di sini cari title, ada di metadata bagian atas. Setelah title kasih enter 1, jadi letaknya di bawah title. Kasih sintaknya link rel namanya. Nggak muncul. Link spasi rel. Nah, itu kemudian style sheet spasi href. Kalau kita bicara href itu selalu berbicara link, dia mengarahnya kemana. Nah, ini dia minta browse linknya. Foldernya tadi di sini. Nah, CSS-nya yang ini desain. Di oke, kemudian tutup. Nah, tutupnya dengan slash sama kurung siku. Oke, selanjutnya kita aplikasikan ke sini. Yang diaplikasikan adalah kelas atau ID yang sudah kita bentuk di file CSS ini tadi. Contoh, ini mau saya kasih warna hijau.
berarti buka kurung spasi div class. Nah, kalau belum ada seperti kemarin, klik yang ini, refresh style list. Oke, dihapus dulu tanda petik 2-nya biar nanti dia muncul lagi. Nah, itu ada tulisan hijau. Tutup kurungnya, kemudian di sini tutup divnya. Nah, seperti itu. Coba kita run to Chrome. Nah, dia muncul di sini hijau, jadi tulisannya warna putih sesuai dengan maintenance kita di desain tadi, sama backgroundnya warna hijau. Sekali lagi, karena ini kelas berarti bisa digunakan berulang-ulang. Misalkan di sini lagi div kelas hijau, tutup kurung, kemudian tutup div. Satu lagi contoh di sini, div kelas hijau, tutup kurung, tutup divnya. Hasilnya, nah, dia bisa digunakan berulang-ulang karena sifatnya memang kelas. Mungkin ada kalanya nanti kita hanya ingin backgroundnya itu cuman di tulisan sini, tapi ini kan backgroundnya dari ujung sampai ujung sini. Nah, nanti kita akan berbicara kalau udah bikin menu nanti, misalkan di sub bab yang itu. Sekarang untuk aplikasi ini dulu. Contoh lagi, kelas, bikin kelas lagi merah, kurung awal, buka, tutup, di tengahnya saya enter biar ada wilayah untuk kita ngasih ini. Nah, karena menternya sama, ini saya copy. Nah, biar rapi. Terus ini baru diganti, hapus sampai tanda petik 2 dihapus, baru ngetik titik 2 lagi. Nah, biar warnanya muncul, backgroundnya merah. Nah, ini merah, terus colornya putih sama. Bikin satu lagi, misal hitam, buka, tutup, kemudian di tengah sini saya isi sama dengan isinya di atas, cuman warnanya saja yang beda, titik 2 hitam. Oke, kita aplikasikan ke HTML, div class. Nah, itu merah, tutupnya tutup div. Yang paling bawah div class hitam, tutup siku, tutup divnya. Sekali lagi, karena kelas dia bisa digunakan berulang-ulang. Kelas, kemudian apa nomor 2 merah. Ingat, tutup kurung sama tutup div itu beda. Div kelas lagi merah, tutup, kemudian paling belakang. Nah, seperti ini. Kita lihat contoh aplikasinya, hitamnya tidak muncul. Harusnya kan ini backgroundnya warna hitam, berarti ada yang salah. Hitam. Nah, ini kesalahannya di belakang sini belum ada titik koma. Ctrl S langsung di sini, F5. Nah, udah jadi. Ini hijau merah hitam, hijau merah hitam. Nah, ini keliru, ini harusnya hitam. Coba F5. Nah, jadi yang paling bawah coba sama, div kelas merah, tutup kurung, tutup div, buka lagi div kelas di sini, hitam, tutup kurung, tutup div. Oke. Nah, sudah teraplikasi semua. Jadi kalau kita membuat kelas seperti ini, ada satu perubahan yang pasti ilmuannya ikut berubah. Maksudnya di desain CSS ini ada satu kesalahan yang lain, dan kayak tadi contohnya, yang hitam pun dia juga tidak jalan, hanya karena kesalahan kurang titik dan koma, tanda titik komanya sebagai penutup per line ini tadi. Nah, ini line ini juga tutup dengan titik koma. Kemudian untuk tiap kelas divnya kita buka dengan kurung kurawal, ditutup juga dengan kurung kurawal. Ingat untuk menggunakan kelas tandai titik dulu. Nanti di pelajaran berikutnya kita akan bicara tentang penggunaan ID yang menggunakan tanda pagar. Oke, sementara ini dulu yang saya tambahkan. Jadi belajar CSS memang bertahap seperti ini aplikasinya. Untuk selanjutnya kita lebih condong menggunakan untuk CSS yang eksternal, karena
Untuk manajemen resiko lebih mudah menggunakannya eksternal. Jika ada kesalahan atau error, kita tinggal membenahi yang desain CSS-nya aja. Jadi tidak perlu sampai membenahi terlalu banyak di file HTML-nya. Oke, setelah dipelajari, dicoba dulu menggunakan terpisah antara .html dengan .css-nya. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.